Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC, semuanya komponennya baru dan totalnya sekitar 6,6 jutaan, lebih sedikit lah ya. Tapi bedanya di sini, beberapa komponennya saya dikirimin langsung dari distributor, dari Asia Raya. Jadi Asia Raya tuh punya brand ya. Nah, produk-produknya yakni Phenomer X, Deepcool, terus GPU-nya dari XFX gitu ya. Dan tentunya ini kalau misalnya kalian mau rakit PC baru, semuanya kondisinya baru ya, bergaransi tentunya ya. Misalkan kalian awam nih mau rakit PC ya, terus takut beli komponen-komponen second gitu ya. Ya udah, ini bisa jadi salah satu solusinya. Walaupun beberapa komponen ini memang nggak dirilis baru di tahun 2023. Ya, dirilisnya ada 2020 campur ya, 2020, 2021, bahkan ada yang 2019. Cuman ini tuh bergaransi. Ya intinya baru lah ya, ada garansinya kalau misalkan ada rusak atau ada apa-apa bisa di RMA gitu ke distributornya langsung. Oke, kita langsung saja kenalan ke komponennya. Di sini saya pakai apa aja. Yang pertama tentunya dari prosesornya dulu. Ini menggunakan Intel Gen 10 Core i3 10100F, punya 4 core, 8 thread dengan kode name-nya Comet Lake. Soket LGA-nya tentunya masih menggunakan LGA 1200. Dan di sini Phenomer X juga punya motherboard H510M ya, dengan soket LGA-nya sama 1200. Jadi untuk motherboardnya menggunakan dari Phenomer X H510. Kalau misalnya kita lihat-lihat harga di e-commerce nih, motherboardnya ini sekitar 900 ribuan. Kalau misalkan dibandingkan dengan brand lain, tentu si Phenomer X ini harganya lebih terjangkau ya, kelas-kelas low end. Terus untuk memori RAM-nya, nah di sini tadinya saya tuh kan minta 2x8 GB, tapi katanya lagi kosong. Akhirnya di sini dikirimkan satu keping aja dengan totalnya tetap ya 16 GB 3200 MHz. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan nanti mau upgrade lagi ke 32 GB misalkan, tinggal beli yang 16 GB, colok langsung gitu. Jadi masih ada slot satu untuk memori RAM-nya. Terus untuk storage-nya di sini menggunakan NVMe generasi ketiga dari Phenomer X juga 512 GB. Dan kebetulan juga motherboard H510 dari Phenomer X ini tuh ada slot M.2-nya. Jadi di sini storage-nya ya udah gitu kan. Kita manfaatin aja pakai NVMe generasi ketiga juga. Tentunya ini speed-nya jauh lebih kenceng dari hard disk dan juga SSD SATA gitu ya. Lanjut lagi dari GPU-nya. Nah, ini dari XFX, ini tentunya bergaransi ya. Garansi distributor 1 tahun ya. RX 6600. Kalau misalkan kita lihat head to head atau compare ya, perbandingan, RX 6600 ini tuh performanya bisa melawan RTX 3060 yang tentunya harganya jauh lebih mahal. Kalau kita lihat di pasaran sih RTX 3060 tuh dijual 4 jutaan ke atas lah ya. Tergantung brandnya, ada yang 42, 44, bahkan ada yang 46 juga. Tapi kalau misalkan si XFX ini, RX 6608 GB ini dijual cuman 2,9 jutaan aja. Tapi performanya siap diadu gitu ya. Nah ini mungkin jadi salah satu kelebihan atau keunggulan kalau misalkan kalian punya budgetnya minimalis gitu ya, tapi pengen performanya bisa lebih kencang ya. RX 6600 ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Cuman ya rumornya sih ya, si seri XFX ini tuh katanya ada yang bilang juga ini rekondisi bekas mining dulu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan di cover dengan garansi distributor selama 1 tahun gitu, 2 tahun gitu kan, ya nggak apa-apa. Kita pakai setahun 2 tahun gitu kan. Kalau rusak gitu ya, kita bisa RMA aja gitu. Jadi masih tetap aman lah gitu ya, karena tercover oleh garansi. Beda kalau misalnya kita beli GPU second gitu ya, bekas mining atau bekas game juga ya. Tentunya garansinya paling seminggu 2 minggu. Kalau ada rusak minggu ketiga, minggu keempat, ya tentunya kita harus servis sendiri gitu. Atau nggak bisa diservis malah jadi rugi juga ya. Kalau ini kan ya lumayan lah, intinya udah ada garansinya. Nah pasti juga ada yang nanya gini, Bang itu kan RX 6600 berjalan di PCIe Gen 4. Sedangkan H510 dan si Core i3 10100F belum support PCIe Gen 4. Tenang aja, karena si RX 6600 ini tuh interface-nya PCIe 4.0x8. Jadi ditancapkan di PCIe 3.0x16 juga performanya bakalan
tetap segitu-gitu aja. Beda kalau misalkan kita pakai RX 6500 XT, dia tuh kan interface-nya tuh PCIe 4.0 kali 4. Kalau misalkan ditancapkan di PCIe 3.0 kali 16, tentu performanya bakalan terpangkas. Kalau RX 6600 masih kali 8, jadi masih tetap aman aja. Kita akan coba nanti di pengujian ya. Terus untuk power supply, nah di sini pakai Deepcool PF500, udah lebih dari cukup lah ya untuk bisa menghandle semua komponen di sini, karena paling juga sekitar 180 watt lah untuk total keseluruhan. Nanti kita akan tes juga pas pengujian game ya. Dan terakhir ini dari casing. Casingnya dari Phenom RX. Ini Phenom RX Mistra. Harganya tuh sekitar 425 ribuan. Dan udah dapat 4 pen RGB. Gitu kan. Lumayan lah ya, 4 pen RGB kalau misalkan kita beli satuan bisa harganya 200 atau 250 ribu gitu ya. Ini udah include pembelian si casingnya, udah dapat 4 fan RGB gitu ya. Lumayan lah ya. Airflow-nya udah lumayan cukup bagus. Terus estetikanya juga tetap dapat gitu ya. Ada 3 fan untuk intake, terus exhaust-nya ada di sini satu gitu. Jadi airflow di dalam udah standarnya seperti itulah. Oke, sekarang gimana performanya? Kita akan lanjut ke pengujian game, streaming, editing, dan lain-lain. Oke, kita gas sekarang. Let's go. Pengujian game pertama, Apex Legends 1080p, presetnya high, suhu GPU sangat adem sekali, berkisar di 63 derajat Celciusan, usage-nya 70-90%-an naik turun ya. Ini yang menurut saya sih adem banget ya. Watt juga paling tinggi 100 watt, fan GPU di sini kerasa sangat baik bekerjanya. Begitu juga dengan 10100F-nya, walaupun pakai stock cooler, suhunya masih ya 70 derajat Celciusan yang naik turun sedikit ya, dengan usage-nya antara 80-90%-an. Kalau urusan FPS, rata-rata 100 FPS ya udah smooth dong ya, kayak gini mah ya. Kalau pengen naik FPS-nya, ya tentunya bisa turunin ke low preset-nya. Jadi kalau pakai monitor, paling aman 75 Hz. Game kedua tentu ini lebih berat, Horizon Zero Dawn dengan resolusi sama ya, 1080p, presetnya Ultimate ya. Untuk suhu sih sebelumnya hampir sama aja ya, seperti game yang tadi, 63 derajat Celciusan untuk GPU. Kalau suhu CPU di sini agak turun di bawah 70%-an ya. Karena usage-nya ini lebih berat ke GPU kalau benchmark si Horizon Zero Dawn mah. Memang sih 10100F di sini cukup kewalahan ya untuk mengimbangi RX 6600 di beberapa game. Jadi usage-nya tuh kadang lebih tinggi si prosesor dibandingkan dengan si GPU-nya. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih aman lah ya. Kalau untuk watt PC-nya kalian bisa lihat di sini tuh pas main game, pas benchmark ini sekitar 200 watt. Ya cukup lah, nggak terlalu irit, nggak terlalu boros, sesuai lah dengan performa PC yang didapatkan. Kalau pengen lebih irit, ya kalian bisa aktifkan PC-nya supaya FPS terkunci di 60-an aja. Lanjut game ketiga, Spider-Man Remaster. Ya resolusi sama 1080p, presetnya juga high. Di game ini usage 10100F ini cukup tinggi teman-teman. Karena memang render di kota saat gelantungan ini ya, kerasa CPU bound banget. Jadi usage GPU di sini kelihatan lebih rendah ya. Tuh berapa persen? 30-40% gitu. Namun begitu masuk ke pertempuran, usage GPU mulai naik. Karena efek dari ledakan di gamenya ini ya cukup membebankan ke si GPU juga. Kalau urusan suhu prosesor, PGA mah ya kalian bisa lihat adem banget. FPS juga untuk game seberat ini rata-rata mendapatkan 49 FPS, sangat playable sekali. Aman lah intinya ya. Lanjut, ini game The Next Game ya, The Last of Us. Ya resolusi sama 1080p, presetnya tapi medium nih ya. Ini game berat. CPU bound banget kalau game ini. Makanya si i3 10100F ini udah 100%. Kalian bisa lihat di sana ya. GPU RX 6600 masih 40%-an ya, naik turun sedikit lah ya. Tapi setidaknya game kekinian masih bisa berjalan normal dengan FPS rata-rata 60 FPS-an. Kalau pengen lebih ya turunin aja ke low gitu ya. Lanjut, benchmark sintetis 3D Mark Fire Strike mendapatkan all score 16.837 poin, skor yang sangat tinggi ya untuk PC 6 jutaan. Begitu juga di Time Spy mendapatkan all score 7.178 poin, dan gak lupa saya tes Pot Royal juga mendapatkan 4.053 poin. Skornya ini di luar ekspektasi sebetulnya ya. Dengan komponen baru semua 6 juta,
skor-skornya ini menurut saya cukup positif. Pasti ada yang penasaran, gimana bang dengan streamingnya? Oke, saya uji juga main Apex Legends menggunakan aplikasi OBS live-nya di Facebook. Tentunya ini masih sangat lancar. Namun usage CPU di sini lagi-lagi ya terkuras banget, mentok 100%. Ya karena memang sambil menjalankan aplikasi live OBS-nya gitu ya, terus buka browser, tentunya itu yang bekerja kan prosesor. Jadi bebannya ke prosesor lagi. Tapi hasilnya kalian bisa lihat sendiri masih lancar, aman ya. Dipakai live streaming berjam-jam juga. Terakhir tes editing ya. Gimana ini performanya? Oke, di sini seperti biasa ngedit video-video sekelas IT ya yang diupload ke YouTube lah seperti biasa. Kita lihat di timeline-nya ini pas playback ya masih lancar, ada efeknya, ada layernya, ada teksnya, memang nggak terlalu banyak, tapi masih aman ya, masih bisa produktif tentunya. Dipakai ngedit oke lah ya. Cuman, nah ini nih, sayangnya pas dipakai ngerender durasi video 22 menit dengan file size 1,6 GB, butuh waktu sekitar 26 menit untuk menyelesaikan. Jadi ya harus sabar aja gitu ya. Ya segini mah cukup lah ya, ditunggu ngerendernya sambil mandi, sambil makan gitu ya. Udah beres gitu. Yang penting nggak ditunggu seharian. Ya, keren kan? Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC 6 jutaan ini? Menurut saya sih, kalau misalkan kondisinya ini semua baru, kita tuh jadi lebih terjaga lah ya. Karena bergaransi, kalau ada apa-apa ya kita tinggal hubungi aja distributornya. PGA-nya rusak atau PGA-nya artefak atau apapun lah ya, kita tinggal RMA-in aja gitu. Karena udah ada garansi full dari distributornya. Untuk motherboard-nya juga ada garansinya. Terus NVMe, memori RAM gitu kan, power supply, semuanya bergaransi. Jadi kalau misalkan ada rusak salah satunya, misalkan 1 tahun, 2 tahun, kita bisa minta bantuan atau RMA langsung ke distributornya. Beda kalau misalkan kita beli second ya, seperti di awal tadi, 2 minggu, 3 minggu rusak, ya udah itu resiko sendiri. Nah, kalau misalkan ini 6,6 jutaan, semua komponennya baru, bergaransi. Jadi untuk kalian yang awam mau rakit PC gitu ya, biar tenang gitu ya, nggak was-was takut rusak, ya ini bisa jadi salah satu solusinya. Tapi kalau misalkan, wah bang, budget saya sih gede gitu ya, pengen pakai brand-brand yang mid atau high ke atas, ya boleh-boleh aja gitu. Karena kan teman-teman di luar sana juga banyak banget ya yang budgetnya low gitu kan, mid atau high gitu kan, banyak banget. Kalau misalkan low pengen semuanya baru, nah ini bisa jadi salah satu yang direkomendasikannya gitu ya. Terus apalagi ya, untuk tadi performa si prosesornya 10100F sama RX 6600, prosesornya agak sedikit ketahan ya, karena RX 6600 ini performanya nggak nyangka gitu bisa setinggi itu gitu ya. Jadi memang RX 6600 ini tuh pilihan para gamer yang kere-hore ya, pengen punya performa yang tinggi dengan harga yang minimalis. Kalau dari Nvidia-nya kan kita bisa ngeluarin budget 4,4 jutaan. Kalau ini hanya 2,9 jutaan, performanya sama ya. Gamingnya sama, kecuali dari renderingnya ya. Kalau dari rendering memang RX 6600 sedikit ketinggalan. Terus dari konsumsi wattnya juga, ini tentunya lebih irit juga. Maksimum 110 watt ya. Tadi pas pengujian juga jarang banget nyampe 100, bahkan banyaknya sih di 90 wattan ya. Nah, kalau misalkan untuk keseluruhan PC-nya ya mungkin kurang lebih 200 watt lah ya. Kalau dua-duanya lagi full load, GPU, prosesor, terus ditambah fan gitu, tambah RAM semuanya, ketika tadi main game sekitar 200 watt. Masih jauh lah ya, ini 500 watt. Masih kepake kurang dari 50% lah ya penggunaan konsumsi dayanya. Jadi si power supply-nya masih cukup aman. Oke, kalau misalkan bang ini bisa di-upgrade-nya, tentunya bisa banget. Kalau misalkan kalian punya duit lagi, misalkan bisa pakai Core i5 10400F gitu ya. Ini bisa gitu ya. Jadi untuk bisa mengimbangi si RX 6600-nya. Tapi PC ini juga kita akan jual juga, nanti kalian bisa cek di deskripsi ya. Kalau misalkan ada yang mau, kalau di e-commerce, tapi harganya dinaikin karena ada pajak dari e-commerce-nya ya. Mungkin sekitar 6,8 atau 6,9. Nanti cek aja harga terupdate-nya di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Saya Randy Adha, Sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.